Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Sabar-sabar di rumah, insya Allah kalau semuanya sehat kita akan ketemu lagi di sekolah. Kali ini kita akan belajar tentang Echinodermata. Nah, kalau kalian dengar istilah Echinodermata, mungkin yang terbersit itu ada bintang laut, ada bulu babi, timun laut, lili laut. Nah, menyerupai tumbuhan ya. Tapi ternyata Echinodermata ini adalah anggota dari Animalia. Dan kalau kita flashback tentang klasifikasi Animalia berdasarkan simetri tubuh, lapisan tubuh, dan rongga tubuh, maka Echinodermata ini termasuk yang bilateria. Berarti memiliki sumbu tubuh ya, ada yang kanan, ada yang kiri, meskipun dalam tahap larva. Nah, berikutnya semua bilateria itu termasuk ke dalam anggota triploblastik atau memiliki 3 lapis embrionik, yaitu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dan Echinodermata termasuk yang sudah memiliki rongga tubuh sejati, jadi dimasukkan ke dalam triploblastik selumata. Di antara triploblastik selumata yang ada, Echinodermata itu dalam proses invaginasi pembentukan arkenteronnya yang pertama kali terbentuk, bukaan blastopor pertama itu menjadi anus, bukan menjadi mulut. Maka Echinodermata termasuk deuterostomia. Nah, selesai flashbacknya, sekarang kita akan ulas tentang karakteristik khusus pada Echinodermata. Kalau kita cermati dari namanya, Echinodermata itu dari kata echin dan derm. Echin ini artinya adalah duri. Dan ini artinya kulit. Jadi dengan kata lain, secara sederhana, Echinodermata ini diterjemahkan sebagai kelompok hewan yang berkulit duri. Ya. Tapi apakah benar durinya itu berasal dari kulitnya? Ternyata tidak seperti itu juga. Kita akan bahas tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus yang pertama, nah ternyata durinya ini bukan berasal dari kulit, melainkan merupakan suatu tonjolan endoskeleton. Apa itu endoskeleton? Endo artinya di dalam, skeleton itu rangka. Berarti Echinodermata termasuk Animalia yang sudah memiliki rangka dalam, ya. Dan endoskeleton ini yang akan membentuk duri, kemudian dibungkus oleh epidermis yang sangat tipis. Kalau Ibu tulis di sini, maka ciri yang pertama adalah epidermisnya yang tipis membungkus endoskeleton. Nah, untuk Echinodermata memiliki istilah khusus endoskeletonnya yaitu ossicula. Nah, endoskeleton ya merupakan suatu rangka dalam ya yang tersusun atas zat kapur atau CaCO3, kalsium karbonat. Kemudian endoskeleton ini juga adalah yang membentuk duri gitu. Namun tidak semua Echinodermata membentuk duri. Endoskeletonnya diantaranya Holoturoidae. Kalau kalian lihat di sini, Holoturoidae, timun laut ya. Dan ingat-ingat kembali nama lainnya itu adalah teripang. Itu kan bentuknya lunak ya. Jadi endoskeletonnya itu dengan lemaknya, banyak lemaknya ya. Makanya dikatakan pada Holoturoidae endoskeleton tereduksi. Nah, tereduksi sehingga dia tidak memiliki duri. Ciri atau karakteristik berikutnya, Echinodermata memiliki sistem pembuluh air ya, atau yang disebut dengan sistem ambulakral. Nah, sistem ini merupakan suatu jejaring kanal hidraulik ya yang memompa
aliran air dari lubang masuk bernama madreporit, kemudian disebarkan hingga ke lengan-lengan ya. Kemudian sistem pembuluh air ini memiliki fungsi diantaranya untuk pergerakan echinodermata, atau echinodermata ini ketika mau berpindah tempat ya. Maka kita sebut yang pertama fungsinya adalah untuk lokomosi. Nah, fungsi yang berikutnya kita ketahui contohnya pada bintang laut. Bintang laut itu kan dia karnivor bagi kerang, bivalvia. Nah, ketika dia akan membuka cangkang bivalvia itu menggunakan mekanisme dari sistem pembuluh air. Maka kita sebut di sini bisa untuk mencari makan. Nah, atau untuk membuka cangkang bivalvia. Kemudian fungsi berikutnya juga digunakan untuk pertukaran gas pernapasan. Nah, ini gambaran sistem ambulakral kira-kira begini. Ini ngambil contoh pada bintang laut atau asteroide ya. Dan kita lihat ada apa aja sih bagian-bagiannya. Tadi ingat lagi. Ini semacam jejaring kanal hidraulik ya. Jadi menggunakan sistem pembuluh air yang menyebarkan atau memompa air hingga ke percabangan-percabangan. Nah, bahkan nanti akan diakhiri di kaki-kaki tabung yang di situ terdapat ampula yang jumlahnya ratusan ya pada satu organisme. Kita kasih keterangan termasuk ini juga arus aliran masuk air ya. Jadi di sini di nomor 1 ini yang disebut dengan madreporit. Nah, di bagian inilah air masuk ya, air laut masuk atau air laut keluar. Tapi khusus pada Holoturoidea yang keluar atau masuk bukan air laut melainkan cairan tubuh ya. Jadi nomor 1 air masuk melalui madreporit. Yang nomor 2 berikutnya setelah masuk lewat madreporit dia akan diteruskan ke saluran batu. Nah, saluran batu. Dan yang ketiga berikutnya akan dialirkan ke saluran cincin. Saluran cincin. Nah, lalu akan menyebar ke percabangan tubuh ya. Ini adalah seperti jari-jari, berarti saluran radial. Gitu. Baru terakhir nanti dari masing-masing saluran radial itu akan berhubungan langsung dengan kaki tabung ya. Kaki tabung. Nah, kaki tabung ini ada yang bentuknya menyerupai bohlam, itu disebut ampula. Nah, dan ada bagian yang menjulur seperti kaki itu ya, disebut podium. Gitu. Jadi ketika asteroidea ini dia berjalan ya, dia akan melekat kepada substrat. Bagian podiumnya akan menyekresikan suatu zat kimia yang bersifat adhesif ya, menempel kepada substrat. Kemudian nanti setelah mau pindah atau melepaskan diri, maka akan disekresikan cairan yang sebaliknya yang bersifat deadhesif gitu ya, sehingga bisa lepas dari substrat. Maka kalau kita melihat, mengamati jejak tanda kutip perjalanan bintang laut, maka di situ ada kelihatan bekas-bekas zat kimia adhesif ya pada substrat. Tandanya di situ belum lama bintang laut pernah menempel di situ. Pada saluran air di sini ternyata ada anggota dari echinodermata yang tidak selengkap ini ya. Contohnya untuk madreporit ada satu anggota, satu kelas yang tidak memiliki madreporit dan ampula, yaitu crinoide atau lili laut. Karakteristik berikutnya kita lihat secara fisiologis, ada sistem pencernaan, pernafasan, sirkulasi, ekskresi, dan reproduksi. Untuk sistem pencernaannya, echinodermata sudah memiliki saluran pencernaan yang lengkap, mulai dari mulut hingga anus. Echinodermata kan termasuk bilateria ya, yang sumbu tubuhnya itu ada sisi kanan, ada sisi kiri. Tapi itu hanya dalam fase larva. Ketika dewasa, simetrinya radial, sehingga tidak ada sisi kanan, kiri, depan, belakang.
Maka keberadaan mulut dengan anus ini dijadikan acuan untuk orientasi tubuhnya, di mana mulut itu disebut oral dan anus disebut aboral. Kalau kita tulis di sini bacaannya lengkap, ada mulut hingga anus. Nah, sisi mulut ini disebut sisi oral, ya, biasanya terletak di daerah ventral. Kemudian anus disebut aboral. Nah, biasanya terletak di daerah dorsal atau di daerah atas gitu ya. Atau lebih tepatnya ini bukan ventral tapi di sisi yang ke arah substrat gitu ya. Nah, kemudian beda untuk holoturoidea. Holoturoidea untuk mulut dengan anusnya memiliki jarak yang cukup jauh sehingga bisa dikatakan mulutnya itu terletak di daerah anterior dan anusnya terletak di daerah posterior, di mana mulutnya itu bisa teramati terdapat beberapa tentakel yang bercabang ya. Kemudian khusus untuk Ophiuroidea memiliki sistem pencernaan yang tidak lengkap ya. Ophiuroidea ini atau bintang ular ini dia tidak memiliki anus, sehingga apa yang dia makan setelah selesai dicerna akan dikeluarkan dengan cara dimuntahkan kembali oleh mulut. Berikutnya sistem pernapasan pada Echinodermata. Sistem pernafasannya menggunakan insang kulit. Insang kulit. Nah, insang kulit ya. Untuk Holoturoidea, dia punya keistimewaan sistem pernapasannya menggunakan suatu yang disebut pohon pernafasan yang berasal dari perluasan kloaka. Untuk Holoturoidea, pohon pernafasan ini bisa dia lepaskan ketika menghindari pemangsanya ya, atau menghindari predator dengan cara melakukan suatu peristiwa yang disebut eviscerasi. Dilepaskan pohon pernafasan atau dilepaskan sebagian usus, tapi karena Holoturoidea memiliki daya regenerasi yang tinggi atau semua Echinodermata memiliki daya regenerasi yang tinggi, maka meskipun dilepaskan alat pernapasannya tapi berikutnya bisa tumbuh kembali. Nah, kemudian untuk sistem sirkulasi, Echinodermata tidak memiliki jantung ya, sehingga untuk memompa darah. Jadi untuk sistem sirkulasi yang digunakan untuk mengedarkan sari makanannya dilakukan oleh suatu sel amoeboid ya. Jadi suatu sel amoeboid yang beredar dalam cairan tubuhnya. Amoeboid dari kata amoeba dan oides ya. Berarti sel ini memiliki suatu juluran sitoplasma seperti halnya pseudopodia atau kaki semu pada amoeba. Kemudian sistem ekskresi. Untuk Echinodermata tidak memiliki sistem ekskresi yang khusus, tapi contohnya pada Holoturoidea yang tadi memiliki pohon pernafasan itu juga bisa digunakan sebagai alat ekskresinya. Ya. Terakhir, untuk sistem reproduksi, Echinodermata dapat melakukan reproduksi dengan dua cara. Yang pertama secara aseksual, nah yang kedua secara seksual. Nah, secara aseksual, Echinodermata melakukan suatu pembelahan visi. Pembelahan visi. Nah, apa itu pembelahan visi? Jadi, Echinodermata memiliki cakram yang terdapat pada pusat tubuhnya atau disebut dengan pisin ya. Misalkan pada ini Ophiuroidea terlihat jelas pisinnya, atau pada Asteroidea di bagian tengahnya itu merupakan cakramnya. Pisin itu akan terjadi penyekatan, kemudian pemisahan atau pembelahan. Nah, nanti akan terbentuk bagian-bagian lengan yang lainnya secara lengkap ya. Itu untuk pembelahan visi. Jadi dari satu organisme menjadi lebih dari satu ya. Kemudian kalau secara seksual, Echinodermata memiliki sifat gonokoris ya. Gonokoris. Nah, dan sebagian lagi bersifat hermafrodit. Nah, jadi ada yang berumah dua atau dioecious ya, gonokoris. Terdiri atas satu organisme itu memiliki kelamin jantan atau organisme yang lain memiliki kelamin betina, atau ada yang dalam satu organisme mampu menghasilkan dua gamet sekaligus ya. Nah,
Untuk fertilisasi atau peleburan sel sperma dengan ovum pada Echinodermata terjadi di luar tubuh atau disebut fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal. Nah, fertilisasi eksternal, kemudian nanti akan terbentuk embrio, ya, terbentuk zigot dulu, terbentuk embrio, lalu terbentuk morula, blastula. Nah, embrio yang terbentuk ini berupa suatu larva bilaterial, ya. Dan kemudian larva bilaterial ini akan mengalami metamorfosis hingga menjadi bentuk simetri radial pada fase dewasanya, ya. Jadi larva, kemudian metamorfosis menjadi bentuk dewasa, di mana larva ini adalah bilaterial dan dewasanya berbentuk radial. Nah, beberapa Echinodermata mengerami larvanya, gitu. Ya, di antaranya ada Holoturoidea sebagian atau beberapa Ophiuroidea dan beberapa Echinoidea. Berikutnya masih karakteristik tadi ya secara fisiologis tentang sistem saraf. Sistem saraf pada Echinodermata terdapat cincin saraf pada area mulutnya, kemudian menyebar ke batang saraf di seluruh tubuhnya. Nah, berikutnya adalah kita bahas klasifikasi dari Echinodermata yang terdiri atas 5 kelas. Ada Asteroidea. Aster ini artinya bintang, oides bentuknya. Jadi memang bentuknya menyerupai bintang, disebut bintang laut. Nah, bintang laut di sini contohnya misalkan ada Asterias forbesi. Nah, keunikan dari bintang laut ini dia yang banyak dibahas dalam karakteristik secara umum Echinodermata, ya, memiliki sistem ambulakral, kemudian memiliki podium yang kecil-kecil, ya, yang kemudian bisa menempel pada substrat, contohnya menempel pada cangkang bivalvia. Nah, asteroide ketika dia menangkap mangsa, ya, dia menangkap cangkang kerang, kemudian dia buka cangkang kerang bivalvia, lalu dia akan mengeluarkan lambungnya. Nah, lambung asteroide itu dia berisi getah pencernaan, lalu disekresikanlah getah pencernaan ke dalam celah cangkang bivalvia yang terbuka, sehingga getah pencernaan itu akan mencerna tubuh moluska yang sangat lunak di dalam cangkangnya sendiri. Nah, setelah itu barulah sudah mati bivalvianya, barulah dimakan oleh Asteroidea, ya. Berikutnya Ophiuroidea, contohnya ini adalah Ophiotrix sp. Oh ya, ini. Nah, ya. Ophios itu artinya ular. Jadi kalau di bahasa Indonesia jadi bintang mengular. Yang tadi karakteristik khususnya dia tidak memiliki anus dan terlihat banget cakram pusatnya, kemudian lengannya itu menjulur secara fleksibel gitu ya, seperti ular, makanya dinamakan bintang ular. Dan berikutnya ada Echinoidea. Echin tadi ya artinya duri atau landak dalam bahasa Yunani. Contohnya itu adalah diadema, ya, landak laut atau kalau kita sebutnya bulu babi, ya. Keunikan dari Echinoidea, dia memiliki rahang di bagian mulutnya, di bagian oralnya, di mana rahang ini sangat terspesialisasi dan teradaptasi sehingga mampu untuk mencerna, memakan rumput laut, ya. Dan jenis rahang yang unik ini disebut Lentera aristoteles, ya. Kemudian Crinoidea. Nah, keunikannya dia adalah tidak memiliki madreporid, ya. Contohnya lili laut ini krinon. Krinon artinya lili, ya, tumbuhan lili. Dan contohnya ini adalah Antendon. Antendon sp. Nah, di antaranya ada Antendon bifida atau Antendon lovina. Kemudian Holoturoidea, mentimun laut atau kita sebut teripang, ya. Yang paling sering dibahas teripang itu ada Cucumaria.
Nah, keunikan dari Holoturoidea, dia memiliki tentakel ya yang bercabang-cabang di bagian mulutnya, atau kita sebut ini adalah bagian anterior. Kemudian bisa melakukan eviscerasi, dan di bagian kloakanya dia bisa melakukan suatu simbiosis komensalisme dengan ikan karapus ya, yang ikan tersebut tinggal selamanya di dalam kloakanya. Hanya suatu waktu, yaitu malam hari, ikan itu akan keluar untuk mencari makan. Berikutnya ikan itu akan tinggal lagi di dalam kloaka Holoturoidea. Kalau kita lihat di sini, di antara 5 anggota kelas Echinodermata yang ada anggota atau ada kelas yang memiliki lengan, Asteroidea, Ovuroidea, dan Crinoidea. Ya, untuk Echinoidea dan Holoturoidea dia tidak mempunyai lengan. Kemudian kita bahas apa sih peranan dari Echinodermata. Kebanyakan memang sebagai pemakan suspensi, ya, tinggal sebagai bentos, yaitu di dasar perairan. Berarti kaitannya dengan ekologi adalah sebagai detritivore. Kemudian juga untuk Asteroidea misalnya perannya itu adalah sebagai karnivor atau predator bivalvia. Memang akan merugikan bagi para peternak kerang mutiara ya, karena akan dimakan oleh bintang laut. Sekian anak-anak pembelajaran singkat tentang Echinodermata. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, boleh bertanya langsung ke Ibu. Bisa japri, bisa juga memberikan komen ya. Sehat-sehat selalu di rumah. Insya Allah, jika semuanya sehat, kita akan bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.